Halo teman-teman, selamat datang di channel Gas Football, tempat tepat ngobrolin sepak bola dan timnas. Dan jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Pelatih timnas U16 Indonesia Bima Sakti memastikan skuad Garuda Asia bakal tampil menekan dan membuat lawan kewalahan di Piala AFF U16 2022. Pada Piala AFF U16 2022 ini, timnas U16 Indonesia memang akan tampil sebagai tim tuan rumah yang tepatnya digelar di Yogyakarta pada 31 Juli hingga 12 Agustus mendatang. Tampil sebagai tuan rumah tentu saja membuat timnas U16 Indonesia mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Bahkan selama 2 pekan persiapan telah dijalani oleh para pemain timnas U16 Indonesia. Bima Sakti menilai selama 2 pekan ini, para pemain telah menunjukkan peningkatan pesat. Perkembangan pemain dari segi taktik hingga disiplinnya terus meningkat. Sehingga Bima Sakti pun optimistis bahwa para pemain ini telah siap menjalani laga Piala AFF U16 2022 nanti. Ia juga mengaku sudah menemukan kerangka terbaik untuk menjalani ajang tersebut. Anak-anak sudah banyak berubah dari cara bermain, taktik, teknik, dan disiplinnya. Kerangka tim kami juga sudah terbentuk. Kami tinggal menunggu regulasi dari AFF berapa pemain yang bisa didaftarkan, ucapnya. Hanya saja untuk berapa pemain yang harus dibawa, Bima Sakti mengaku belum tahu. Sebab hingga saat ini dari AFF belum juga ada penentuan untuk berapa banyak pemain yang bisa didaftarkan nantinya. Lebih lanjut, Bima juga memuji perkembangan para pemain tersebut, apalagi yang ditunjukkan para pemain setelah menjalani 2 kali uji coba cukup terlihat. Timnas U16 memang sudah menjalani 2 laga uji coba, yakni yang pertama melawan Porprov DIY U20 dan mereka kalah 0-2. Setelah kalah pada laga tersebut, timnas U16 bangkit dan menunjukkan peningkatan luar biasa dengan menang telak 5-1 atas Porda Sleman U18. Dengan hasil tersebut tentu saja Bima Sakti cukup puas dengan yang ditunjukkan para pemain. Dari sudah kali laga uji coba, lawan kami semua memang memiliki selisih umur 1 dan 2 tahun di atas anak-anak. Pertama kami memang kalah, tapi saya senang anak-anak bisa bangkit kembali dan memenangkan laga uji coba kedua dengan skor yang bagus, ujarnya. Namun karena target timnas U16 pada ajang ingin cukup tinggi, yakni keluar sebagai juara Piala AFF U16 2022, tentu saja Bima Sakti serta para pemain memiliki tekad luar biasa untuk menghadapi ajang tersebut. Untuk itu Bima Sakti telah meminta para pemain agar bisa memberikan kemampuannya secara penuh. Hal ini diharapkan dapat membuat timnas U16 Indonesia tampil lebih berani. Sebab Bima ingin membuat para pemain tampil menekan lawan-lawannya dan membuat mereka kewalahan menghadapi skuad Garuda Asia tersebut. Sebagai tuan rumah, saya mau tim bermain menekan dan lebih ke depan. Kami harus memaksimalkan setiap laga yang semuanya penting. Saya menekankan kepada pemain mereka mesti fokus dan berusaha memenangkan laga demi laga, pungkas Bima Sakti. Sementara itu perjuangan timnas U16 Indonesia di Piala AFF U16 2022 bakal dimulai dengan menghadapi Filipina. Duel antara Indonesia versus Filipina ini bakal bergulir di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta pada 31 Juli 2022 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Indonesia akan kembali menghadapi Singapura pada 3 Agustus 2022 dan melawan Vietnam pada 6 Agustus mendatang. Apabila timnas U16 lolos dari babak penyisihan grup A ini, dipastikan mampu melangkah lebih jauh di babak selanjutnya. Di sisi lain, dalam sejarah Piala AFF U16, timnas Indonesia tercatat pernah menjadi juara ajang ini, yakni pada Piala AFF U16 2018 lalu. Keberhasilan itu menjadi satu-satunya pencapaian terbaik timnas Indonesia U16 di ajang yang telah berlangsung sejak 2002 itu. Selebihnya, timnas Indonesia U16 hanya sekali menjadi runner-up, 2 kali menempati peringkat ketiga, 2 kali menempati peringkat keempat, dan 4 kali terhenti di babak grup. Silakan tulis tanggapan kalian di kolom komentar dan jangan beranjak dulu karena masih ada pembahasan menarik setelah ini. Momok menakutkan menghadapi 2 rivalnya asal Korea Selatan yakni Shin Tae-yong dan Kim Pan-gun. Pelatih Vietnam Park Hang-soo pilih tinggalkan timnas Vietnam. Iya, setelah kurang lebih 1 bulan meninggalkan Vietnam dan menjalani cuti di Korea Selatan, Park Hang-soo kembali ke negeri Pamanho akhir pekan lalu. Pelatih 64 tahun lalu itu langsung menyaksikan secara langsung lanjutan pekan ke-9 Liga Vietnam 2022 yang mempertemukan Gia Lai melawan Tan Hoa di Pleiku Stadium pada Sabtu 23 Juli 2022.
Pak Hang-soo disinyalir ketakutan dengan menyiapkan timnas Vietnam secepat mungkin jelang turun di Piala AFF 2022 pada 23 Desember 2022 hingga 15 Januari 2023. Padahal di saat bersamaan tim-tim lain masih belum menyiapkan tim. Sedangkan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong masih menjalani cuti di Korea Selatan. Sementara itu pelatih timnas Malaysia Kim Pan-gun sedang sibuk mencari calon pelatih baru untuk timnas Malaysia U23. Besar kemungkinan Piala AFF 2022 menjadi turnamen terakhir Pak Hang-soo bersama timnas Vietnam, sebab belum ada tanda-tanda Pak Hang-soo memperpanjang kontrak, padahal masa baktinya bersama skuad Golden Star berakhir pada 31 Januari 2023. Saya pikir kami akan membicarakan perpanjangan kontrak 3 bulan sebelum kontrak saya berakhir. Bertemu tentu saja sangat penting, namun perpisahan itu yang belum tahu kapan terjadi. Saya bakal memikirkan masalah ini dengan hati-hati. Saya percaya agen saya Lee Dong-jun akan mengurus semuanya, kata Pak Hang-soo mengutip dari media Vietnam dan Tri. Jika Pak Hang-soo memilih meninggalkan Vietnam, kelar Piala AFF 2022, apakah itu pertanda ia takut dengan Shin Tae-yong dan Kim Pan-gun? Saat ini Pak Hang-soo memang superior atas Shin Tae-yong dan Kim Pan-gun di kawasan Asia Tenggara. Namun, seiring berjalannya waktu, timnas Indonesia dan timnas Malaysia menguat di bawah asuhan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Terlebih timnas Indonesia bakal diperkuat 3 pemain naturalisasi, yakni Jordi Amat, Saine Patinama, dan Sandy Walsh dalam beberapa bulan ke depan. Di Piala AFF 2022, Jordi Amat berpotensi sudah bisa dimainkan Shin Tae-yong, sebab tidak seperti Sandy Walsh yang bentrok antara jadwal Piala AFF 2022 dan Liga Belgia 2022-2023. Jordi Amat akan disibukkan dengan agenda sang klub Johor Darul Takzim, mengingat Liga Malaysia bakal libur atau sudah berakhir ketika Piala AFF 2022 bergulir. Lebih lanjut, agenda FIFA Match Day pada September 2022 nanti bakal dilakoni timnas Indonesia untuk menghadapi sejumlah timnas berat. Hingga kini PSSI telah berkomunikasi dengan 3 calon lawan dari timnas berbeda nantinya. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengaku bahwa timnas Indonesia ditargetkan untuk menjalani uji coba melawan negara yang peringkat FIFA ada di bawah 100. Belum lama ini PSSI menyebut bahwa tim yang mereka incar yakni tim dari Amerika Selatan. Muhammad Iryawan memang tidak menyebutkan negara mana yang sedang diincar menjadi skuad Garuda. Akan tetapi saat dicari negara dari CONMEBOL yang berada di peringkat di bawah 100 adalah Bolivia, tepatnya menempati ranking ke-81. Sehingga diperkirakan Bolivia yang masuk dalam kriteria negara yang diincar PSSI untuk laga FIFA Match Day pada September nanti. PSSI memang mengaku sudah ada 3 negara yang menjalin komunikasi dengan Federasi Indonesia itu. 3 negara yang sudah menjalin komunikasi untuk melakukan uji coba melawan timnas Indonesia yakni ada negara Curaçao, India, dan Hong Kong. Untuk Curaçao sendiri saat ini menempati peringkat FIFA ke-79, sementara itu untuk India berada di posisi ke-101 dan Hong Kong menempati peringkat ke-143 dunia.